Guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Karena kalau semisal sehat di dompetnya aja, tapi nggak sehat di badan, ya otomatis juga nggak bahagia dong, ya kan? Dan apalagi nih kalau semisal badannya sehat tapi dompet nggak sehat, nangis gak tuh? Jadi semuanya tuh harus balance, harus seimbang ya guys ya. Antara sehat dan juga uangnya juga harus ada. Karena semua itu tuh butuh duit guys, butuh money. Mau sehat juga butuh uang ya kan. Mau apapun semua serba pakai uang. Apalagi sekarang tuh semuanya serba naik. Ayo gimana bayangin. Makanya guys kalian ayo semangat kerja terus biar kalian jadi makin kaya, oke? Dan ngomong-ngomong ya, kalau semisal kalian dapat rezeki nomplok, duit ratusan juta, kira-kira kalian bakal pakai buat apa sih tuh guys duitnya? Kalau aku nih ya, kira-kira aku bakal pakai buat beli apa ya? Beli apa, Bi? Beli apartemen tuh katanya. Amin guys, doain ya, semoga cita-cita kita buat beli apartemen terwujud. Nah, kalau kalian apa nih guys? Kalian bakal pakai duit itu untuk beli apartemen kah? Untuk bisnis modal usaha kah? Atau untuk bangun rumah? Jadi terserah kalian ya, apapun itu, yang penting kita harus terus semangat dan kerja keras, gak boleh ada kata menyerah, oke? Nah, kali ini aku bakal bahas nih ya, buah-buahan yang termahal di dunia dan pastinya bikin jiwa miskin kalian menangis meronta-ronta. Jadi apa aja buahnya? Yuk kita ungkapin guys. Yang pertama ada cherry sambikia. Cherry mahal ini tuh cuman ada di salah satu toko buah tertua di Koshigaya, Jepang. Terus sebenarnya apa sih yang bikin cherry ini mahal? Jadi ya guys ya, cherry ini tuh ditanam dengan standar tinggi, diperhatikan banget kualitasnya dan juga perawatan cherry-nya. Mulai dari proses penyemaian benihnya, terus pemilihan pupuknya yang berkualitas, dan juga saatnya panen. Buah-buah cherry ini tuh harus dipilah-pilah dulu ya guys ya, karena di sini tuh mereka harus melihat dari ukurannya, terus warnanya harus yang terang dan juga mengkilat. Udah gitu yang pastinya quality taste ya, jadi harus yang mungkin yang bagi sana standarnya itu harus yang tinggi deh pokoknya. Dan terakhir carinya ini tuh harus fresh, yang bener-bener baru dipetik, baru deh habis itu dipasarin ke toko-toko. Jadi nggak heran ya guys ya kalau harganya tuh mahal. Ya karena ada harga, ada quality dong. Oh ya nih guys, sampai lupa ya, cari ini tuh dibanderol dengan harga 160 US dollar, atau kalau sekitar dirupiahin tuh mungkin sekitar berapa ya? 2,4 jutaan. Jadi gimana guys? Apa kalian bakalan tetap beli tuh cherry buat ngerasain rasanya kayak gimana, dapat experience-nya juga, tapi kalian harus merogoh kocek dalam? Atau kalian mending milih buat yang lain nih, yang pastinya cherry ini tuh nggak cocok buat kaum mending kayak kita, ya nggak sih? Yang kedua ada anggur ruby. Kalau tadi cherry, sekarang anggur guys. Dan anggur ruby ini tuh dihargai sebesar 450 US dollar atau sekitar 6,9 jutaan rupiah. Jadi gimana Bi? Kalau dapat uang segini nih, kamu tetap mau beli anggurnya nggak sih? Enggak ya. Kalau aku nih, kalau misal punya uang segitu, mendingan aku pakai buat beli sepeda listrik, udah dapet tuh ya nggak sih guys? Kalau kalian gimana? Jadi guys, yang bikin anggur ruby ini mahal tuh sebenarnya karena dia tuh langka. Soalnya setiap panen tuh cuma setahun sekali, udah gitu buahnya cuma sebanyak 24.000 tandan. Jadi bener-bener terbatas ya ini panenannya. By the way guys, anggur ruby ini tuh cuma ditanam di Jepang ya. Jadi kalau semisal di negara asalnya sana aja semahal ini, kalau diekspor kira-kira bisa berapaan tuh? Mungkin nggak sih ya kalau anggur ruby ini tuh bakalan diekspor terus nyampe di Jakarta gitu, kira-kira ada nggak ya di Jakarta? Kalau semisal ada, kalian tetap mau beli nggak sih? Kalaupun memang ada di Jakarta, itu harganya berapa ya kira-kira? Coba kalau semisal ada yang tahu nih di Jakarta beneran ada anggur ruby mahal ini, tolong komen di bawah ya berapa harganya dan kasih tahu kita ya rasanya tuh kayak apa sih. Next ada semangka. Guys, kalian semua pasti tahu kan kalau semangka tuh semua bentuknya bulat. Tapi gimana ya kira-kira kalau semangka tuh ada yang bentuknya kotak persegi gitu. Kira-kira gimana guys? Kalian tahu nggak sih kenapa kok bisa semangka itu bentuknya kotak gitu? Gimana caranya gitu kok bisa jadi kotak? Aku nggak tahu sih prosesnya tuh gimana. Kalau Abi gimana? Abi kamu tahu nggak kenapa semangka tuh kok bentuknya bisa kotak gitu? Dicetak mungkin. Dicetak? Maksudnya dicetak gimana? Kan kalau semangka kan tumbuh kan udah pasti bulat. Terus nyetaknya itu gimana caranya? Kan masih kecil. Waktu masih kecil. Oh jadi sebelum besar gitu, terus langsung dimasukin cetakan kotak gitu. Emang bisa langsung bentuk kotak gitu?
bisa. Kapan-kapan kita lihat ya guys ya gimana proses pembuatan semangka itu, kenapa bisa jadi kotak gitu. Setuju nggak? Nah, kira-kira kalian tahu nggak guys, semangka kotak ini tuh harganya berapa sih? Ayo tebak. Tahu? Nggak tahu. Jadi guys, semangka kotak ini tuh dibanderol dengan harga 12 jutaan. Gimana? Kenapa semangka tuh bisa semahal ini sih? Apa cuman karena bentuknya kotak makanya bisa mahal? Atau mungkin rasanya beda kali ya kalau yang mahal sama yang murah? Gimana guys? Sedih aku, semangka harganya 12 juta. For your information guys, yang pertama kali membudidayakan semangka kotak ini tuh bernama Tomoyuki Ono dan dimulai di tahun 1978. Lagi-lagi buah-buahan mahal ini tuh berasal dari Jepang. Wah, salut sih sama Jepang ya, pertaniannya tuh bener-bener the best gitu. Kenapa ya bisa sampai sistem pertaniannya tuh bisa sampai sebagus itu? Kenapa Indonesia masih belum bisa meniru budaya pertanian yang ada di Jepang ini? Kira-kira kapan ya Indonesia bisa kayak gitu? Next, yang keempat, ada Heligan Pineapple alias nanas Heligan yang berasal di sebuah taman botani yang ada di Inggris. By the way guys, nanas ini tuh sebenarnya nggak bisa tumbuh ya di daratan wilayah Inggris. Cuman entah kenapa nih ya, tiba-tiba di salah satu taman botani yang ada di Cornwall, Inggris Selatan itu tiba-tiba saja muncul nanas yang tumbuh gitu aja, tumbuh dengan sendirinya. Dan akhirnya sama pengelola taman botani ini tuh nanas ini tuh dijaga, dirawat, terus dibudidayakan di taman itu. Nah, karena langka dan juga sudah dibudidayakan, mereka pun akhirnya membuat gimana ya caranya nanas ini tuh jadi nanas yang berkualitas. Jadi guys, mereka tuh sebelum menanam nanas ini, mereka buat lubang dulu nih guys, lubang buat persiapan menanam nanasnya ini ya. Jadi lubangnya itu udah dikasih sama pupuk yang terbuat dari kotoran kuda plus campuran jerami yang udah direndam sama urinnya kuda selama semalaman penuh. Jadi ini tuh bagi mereka percaya kalau pupuk ini tuh bener-bener bakal bikin nanas ini tuh jadi nanas yang sangat berkualitas dan juga mahal. Jadi gitu caranya guys. Selain langka dan juga perawatannya yang rumit, nanas ini tuh dibanderol dengan harga 21 sampai 24 jutaan. Wah, sangat murah sekali bukan? Tapi ya biar kan nanasnya kan tadi kan dikasihnya pakai pupuk yang dicampur sama kotoran kuda sama jerami yang udah direndam sama pipisnya kuda nih. Itu baunya tuh nyampe ke nanasnya nggak sih? Enggak ya, berarti nanasnya tuh masih sama aroma-aroma nanas pada umumnya ya. Tapi kenapa sih guys kok nanasnya mahal? Kayaknya sih bukan karena rasanya ya, lebih ke karena langkanya itu loh. Karena harusnya nggak tumbuh di situ, tapi bisa tumbuh di situ dan akhirnya dilestarikan ya kan guys ya. Tapi guys, kalau harga segitu, kalian mau nggak sih ngeluarin uang buat beli nanas ini? Atau kalian tetap beli biar dapat experience-nya gitu rasanya nanas? Tapi kalaupun kalian ya ngeluarin uang segitu buat beli nanasnya terus kalian nggak rasain, ujung-ujungnya juga bakalan keluar jadi kotoran juga kan? Ya kan? Gimana? Yang kelima ada mangga Tayo no Tamago. Kita lebih enaknya nyebutnya mangga tamago aja ya guys ya, biar nggak ribet soalnya panjang banget. Mangga ini tuh ditanam oleh para petani di wilayah Miyazaki, Kyushu, Jepang. Warna mangga ini tuh identik dengan warna merah ke oren-orenan gitu guys. Udah gitu nih ya, mangganya tuh diklaim sangat lembut dan hampir nggak berserat. Rasanya juga manis-manis seger gitu dan bisa diklaim kalau kulitnya ini juga bisa dimakan karena mungkin ya saking lembutnya gitu kali ya, atau mungkin karena halus apa gimana nggak tahu. Bentar, mangganya warnanya kan agak merah ke oren-orenan gitu ya. Ini tuh sama nggak sih kayak mangga apel buatan lokal ya kan guys? Mangga apel kalian tahu kan kalau di tempat kalian tuh namanya apa? Coba komen di bawah ya. Nah, mangga apel ini tuh kan juga bisa nih ya dimakan sekalian sama kulitnya. Udah gitu rasanya juga manis-manis, ada asamnya dikit. Terus kulitnya kan juga bisa dimakan ya nggak sih guys? Kira-kira sama nih kayaknya sama mangga tamago yang ada di Jepang. Dan mangga tamago ini dijual dengan harga, siap-siap aja nih guys kalian dengernya ya. Jangan sampai kalian kaget. Tahu nggak berapa? Coba ayo. 46 juta rupiah guys buat sekilo mangga, satu biji mangga itu loh kalian harus ngeluarin uang 46 juta rupiah. Gimana guys? Kalau memang semisal mangga tamago Jepang sama mangga apelnya lokal tuh rasanya hampir-hampir mirip gitu ya,
mending makan mangga apel lokal nggak sih guys, ya kan? Nah, sekarang kita saatnya ke buah yang terakhir guys. Buah yang terakhir ini tuh beneran bisa bikin jiwa miskin kalian tuh menjerit. Ah, tidak, tidak, tidak. Karena tahu nggak guys ya, satu buah ini tuh bisa kalian beli dengan uang seharga mobil apa ya kira-kira? Mazda CX-3 atau mungkin Mercedes E-Class gitu guys. Jadi, aduh, gak habis pikir sih kenapa bisa ada buah semahal ini. Kira-kira apa ya buahnya? Penasaran kan? Jadi guys, buah ini tuh diberi nama Yubari King Melon. Jadi melon Raja Yubari. Karena melon ini tuh berasal dari distrik Yubari yang ada di Hokkaido, Jepang. Melon ini tuh ditanam di tempat khusus, yaitu di dalam rumah kaca yang akan melindungi si melon dari sinar matahari, dan melon ini juga memanfaatkan abu vulkanik sebagai media tanamnya. And you know what guys, berat dari melon Yubari ini tuh rata-rata 2,5 kiloan, dan tekstur dari kulit luarnya melon Yubari ini itu sangat halus. Terus rasa daging di dalamnya itu rasanya manis, hampir sama kayak madu gitu guys. Dan ya, kalian harus siap-siap kaget ya kalau aku sebutin harganya. Siapin jantung kalian, jangan sampai copot, oke? 1, 2, 3. 700 juta rupiah guys. Gila. Murah kan? Murah dong pastinya. Murah banget ini, murah. Kalian wajib beli. Aduh, 700 juta guys. Aku kalau punya uang segitu bakal aku beliin Hyundai Ioniq, bener deh. Kok ada ya harga melon seharga mobil? Aduh. Udah deh guys, cukup sampai di sini aja ya. Aku udah pusing banget kenapa buah tuh bisa mahal-mahal kayak gini. Aduh, next time kira-kira aku bakal bahas apa lagi nih ya yang mahal-mahal tentunya di dunia, yang gak masuk akal, yang di luar nalar pastinya. Jadi so guys, terima kasih buat yang udah nontonin video aku sampai selesai. Jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channelku. Follow juga akun media sosialku di bawah. So, terima kasih banyak guys ya. Udah dulu ya, aku pusing banget nih, aku shock berat nih. Dadah guys.